Sediaan farmasi irigasi. Dengan anggota kelompok yaitu ada Salma Skema Faza dengan NIM 17, Asri Desma Wardi dengan NIM 18, Karisa Aulia Dewati dengan NIM 19, Aisyah Rahmanisa Kirana dengan NIM 25, dan yang terakhir itu ada Sinta Maharani Dewi dengan NIM 48. Dengan pembahasan berupa pengertian, jenis-jenis, contoh, dan cara pembuatan dari sediaan farmasi irigasi. Pengertian irigasi. Irigasi merupakan larutan steril, bebas virogen yang digunakan untuk mencuci atau membersihkan luka terbuka atau rongga-rongga tubuh, sayatan bedah atau jaringan tubuh, dan dapat pula mengurangi pendarahan. Pemakaiannya secara topikal dan tidak dapat digunakan untuk injeksi, namun digunakan di luar peredaran darah dan umumnya menggunakan jenis tutup yang diputar atau plastik yang dipatahkan sehingga memungkinkan pengisian larutan dengan cepat. Irigasi juga dapat digunakan untuk mengirigasi atau mencuci rongga tubuh dan diangkut melalui aliran larutan. Irigasi paling sering dilakukan menggunakan air steril, salin, atau larutan antiseptik pada mata, telinga, tenggorokan, vagina, dan saluran kemih. Apabila ada luka pada kulit atau mukosa, maka dilakukan dengan teknik antiseptik untuk melakukan irigasi. Apabila rongga yang akan diirigasi tidak steril, misalnya saluran telinga, vagina, atau mata, dapat dilakukan teknik bersih. Irigasi dapat pula digunakan untuk membersihkan suatu area atau untuk memberikan obat atau kompres panas atau dingin ke jaringan yang cedera. Jenis-jenis irigasi. Irigasi dapat dibedakan menjadi 6 jenis. Yang pertama itu ada irigasi telinga, kemudian irigasi luka, irigasi bilas lambung, irigasi mata, irigasi hidung, dan yang terakhir itu ada irigasi parenteral. Selanjutnya akan dibahas lebih lanjut mengenai irigasi telinga. Irigasi telinga merupakan suatu tindakan memasukkan cairan ke dalam telinga yang bertujuan untuk membersihkan telinga secara mekanis dengan larutan isotonik dari nanah, serumen, dan benda-benda asing yang terdapat di liang telinga. Tujuan dari irigasi telinga yaitu untuk membersihkan telinga atau mengeluarkan benda asing dalam telinga. Untuk indikasi irigasi telinga, yang utama yaitu untuk mengeluarkan cairan, serumen, bahan-bahan asing dari kanal auditory eksternal. Kemudian untuk mengirigasi kanal auditory eksternal dengan larutan antiseptik, dan yang ketiga yaitu untuk menghangatkan atau mendinginkan kanal auditory eksternal. Perhatian dan kontraindikasi irigasi telinga. Yang pertama yaitu perforasi membran timpani atau resiko tidak utuh. Yang kedua terjadi komplikasi sebelum irigasi. Yang ketiga temperatur yang ekstrim panas dapat menyebabkan pusing, mual, dan muntah. Yang keempat yaitu bila ada benda penghisap air dalam telinga seperti bahan sayuran, jangan diirigasi karena bahan-bahan tersebut mengembang dan sulit berkembang. Untuk komplikasi dan bahaya dari irigasi telinga sendiri, yang pertama itu ada ruptur pada membran timpani, kemudian infeksi pecahnya gendang telinga, kemudian kehilangan pendengaran, kemudian trauma atau injuri kanal telinga dalam, dan yang terakhir yaitu vertigo, mual, nyeri selama dan setelah prosedur. Stop segera bila terjadi komplikasi. Ulangi lagi dan pastikan tekanan dan temperatur yang cocok untuk mencegah berulangnya gejala. Nah, selanjutnya, apa saja obat irigasi telinga? Yang pertama, dari jenis diuretik. Di antaranya ada asam etakrinik, furosemid, dan acetazolamid. Jenis kedua yaitu obat kemoterapi. Contohnya ada cisplatin dan nitrogen mustard. Yang ketiga dari jenis anti malaria. Contoh obatnya yaitu quinin dan kloroquine. Yang keempat, jenis dari obat antiinflamasi. Contoh obatnya salisilat aspirin dan indometasin. Yang kelima, ada jenis dari bahan kimia. Contoh obatnya yaitu alkohol dan arsenik. Yang keenam, antibiotika aminoglikosida. Contohnya ada amikasin, gentamisin, kanamisin, netilmisin, neomisin, streptomisin, dan tobramisin. Yang ketujuh, jenis antibiotika lain seperti eritromisin, mikrosiklin, polimiksin, dan vancomycin. Yang kedelapan, jenis obat logam berat seperti emas, air raksa, dan timbal. Jenis irigasi kedua
yaitu ada irigasi luka. Irigasi luka merupakan suatu tindakan secara mekanis dengan larutan isotonik atau pengangkatan fisik terhadap jaringan debris, benda asing, atau eksudat dengan kasa atau dengan fluid. Obat irigasi luka ini, perawat menggunakan fluid irigasi untuk menyemprot cairan ke area luka dengan tekanan darah yang konstan. Tindakan irigasi yang lembut akan membersihkan luka dari eksudat dan debris. Tujuan dari irigasi luka yaitu menghilangkan eksudat dan debris benda asing dari luka yang lambat sembuh. Yang kedua, memberikan panas pada area yang sakit. Yang ketiga, untuk meningkatkan penyembuhan atau memudahkan pengolesan obat luka. Setelah irigasi luka, sekarang ada irigasi bilas lambung. Nah, irigasi bilas lambung ini merupakan suatu prosedur yang dilakukan untuk membersihkan isi perut dengan cara mengurasnya atau membersihkan lambung dari zat kimia dan darah. Tujuannya yaitu membersihkan lambung, mencegah keracunan, memberi rasa nyaman pada klien, untuk pembuangan urgen substansi dalam upaya menurunkan absorpsi sistemik. Yang kelima ada untuk mengosongkan lambung sebelum prosedur endoskopik, dan yang terakhir untuk mendiagnosis hemoragi lambung dan menghentikan hemoragi. Indikasi dari pelaksanaan irigasi bilas lambung ini dapat ditujukan kepada pasien yang keracunan makanan atau obat, kemudian persiapan tindakan pemeriksa lambung, dan persiapan operasi lambung. Dapat juga ditujukan kepada pasien dalam keadaan sadar, kemudian seseorang yang keracunan bukan bahan korosif dan kurang dari 60 menit. Dan kepada orang yang gagal dengan terapi emesis. Kemudian yang overdosis obat atau narkotik, dan keadaan yang terjadi pendarahan lama hematemesis melena pada saluran pencernaan atas. Bisa juga untuk mengambil contoh asam lambung yang akan dianalisis lebih lanjut. Kemudian dapat juga diindikasikan untuk dekompresi lambung serta sebelum operasi perut atau biasanya sebelum dilakukan endoskopi. Setelah itu, apa saja yang perlu menjadi perhatian dari keadaan pasien serta kontraindikasinya? Yang pertama ada keracunan oral lebih dari 1 jam. Yang kedua, jika pasien keracunan bahan toksik yang tajam dan terasa membakar, resiko perforasi esofageal serta keracunan bahan korosif. Kemudian, jika pasien yang menelan benda asing yang tajam. Yang keempat, pasien tanpa gangguan refleks atau pasien dengan pingsan atau tidak sadar yang membutuhkan intubasi sebelum bilas lambung untuk mencegah inspirasi. Kemudian, jika sang pasien mengalami abnormalitas kraniofasial. Setelah dilakukan prosedur irigasi bilas lambung, dapat saja terjadi komplikasi yang meliputi perforasi esofagus, ketidakseimbangan elektrolit, hiponatremi atau hipokloremi, kemudian hipotermia pada anak-anak bila menggunakan lavage yang dingin. Yang keempat, laringospasme, hipoksia, bradikardi, pneumonia aspirasi, spasme atau kejang pada pita suara, selang yang salah masuk ke dalam saluran napas dan selang menembus dan merobek kerongkongan. Yang terakhir, dapat terjadi komplikasi pendarahan. Bilas lambung sangat tidak dianjurkan karena memiliki risiko komplikasi yang melebihi potensi manfaat terapi, seperti aspirasi, pneumonia, perforasi gaster dan esofagus, laringospasme, hipoksia, infeksi, disritmia, pneumotoraks, imbalans elektrolit, dan propulsi racun. Obat irigasi lambung. Tindakan bilas lambung dilakukan dengan melakukan pemasangan nasogastric tube atau orogastric tube, memasukkan cairan dan drainase cairan tersebut kembali melalui tube yang terpasang. Selanjutnya ada irigasi mata. Irigasi mata diberikan untuk mengeluarkan sekret atau kotoran, benda asing, dan zat kimia dari mata. Larutan garam fisiologis atau RL biasa dipergunakan karena merupakan larutan isotonik yang tidak mengubah komposisi elektrolit yang diperlukan mata.
Bila hanya memerlukan sedikit cairan, kapas steril dapat dipergunakan untuk meneteskan cairan ke dalam mata. Berikut cara pemberian irigasi mata. Yang pertama, tempatkan pasien terlentang miring ke arah yang diirigasi untuk mencegah cairan mengalir ke arah mata lain. Yang kedua, gunakan botol plastik yang telah ditentukan, kecuali jika cairan diperlukan dalam jumlah besar. Yang ketiga, cairan diirigasikan langsung ke konjungtiva dari kantus dalam ke kantus luar. Yang keempat, hindari penekanan terlalu kuat pada bola mata. Yang kelima, hindari menyentuh mata dengan alat irigasi. Keenam, bersihkan kelopak mata bila kotoran banyak dengan membungkuskan kasa pada telunjuk. Dan yang ketujuh yaitu tempatkan bengkok di samping baca untuk menampung cairan irigasi. Selanjutnya ada irigasi hidung. Merupakan suatu prosedur medis yang bertujuan mengatasi hidung yang tersumbat dan mengalami iritasi. Prosedur ini juga yang dikenal istilah sinus flush. Pada prosedur ini, pasien perlu membersihkan rongga hidung dengan cairan salin atau larutan garam. Cairan salin yang dimasukkan ke dalam rongga hidung akan membersihkan lendir, kotoran, dan zat alergen yang menyebabkan alergi. Cairan ini juga dapat membantu dalam melembabkan membran mukosa hidung. Prosedur irigasi hidung efektif untuk mengurangi iritasi dan sumbatan pada hidung yang disebabkan oleh sinusitis, alergi, atau flu. Irigasi hidung dapat dilakukan sesekali oleh orang yang mengalami hidung tersumbat akibat flu atau alergi. Sementara bagi pasien dengan hidung mampet karena sinusitis, prosedur ini bisa dijalani sekali sehari dan dapat diulang hingga 3 kali sehari jika gejala berkurang. Namun, sebagian dokter tidak menyarankan irigasi hidung dilakukan secara rutin. Pasalnya, irigasi yang dilakukan terus-menerus ketika pasien sedang tidak mengalami gejala dapat meningkatkan risiko infeksi sinus. Fungsi membran mukosa yang melapisi rongga dalam hidung dan sinus pun bisa terganggu. Berikut prosedur irigasi hidung. Pertama, berdiri di depan wastafel atau di kamar mandi. Miringkan kepala ke salah satu sisi. Yang kedua, gunakan botol irigasi hidung, spuit atau neti pot, alirkan cairan salinnya secara perlahan-lahan agar masuk ke lubang hidung. Yang ketiga, biarkan larutan salina mengalir ke rongga hidung sebelahnya hingga keluar. Yang keempat, bernapaslah melalui mulut ketika mengalirkan larutan salina. Yang kelima, ulangi prosedur pada rongga hidung satunya. Yang keenam, usahakan tidak ada larutan salina yang masuk ke belakang tenggorokan. Pasien dapat menyesuaikan kemiringan kepala untuk menghindari hal ini. Dan yang terakhir, ketujuh, yaitu saat prosedur selesai, buang sisa-sisa cairan dan lendir dari dalam hidung ke tisu bersih. Namun, pasien yang baru saja melakukan operasi sinus tidak boleh melakukannya selama 4-7 hari pasca prosedur. Yang selanjutnya ada irigasi parenteral, merupakan sediaan steril yang diberikan atau disuntikan melalui beberapa rute pemberian yaitu intravena, intraspinal, intramuskuler, subkutis, dan intradermal. Sediaan ini diberikan dengan cara menyuntikkan obat di bawah atau melalui satu atau lebih lapisan kulit atau membran mukosa. Syarat sediaan parenteral ada: 1. Pertama, harus steril. Kedua, bebas partikel. Dan ketiga, diusahakan bebas pirogen. Pemberian sediaan farmasi parenteral memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, obat memiliki onset atau mula kerja yang cepat. Yang kedua, efek obat dapat diramalkan dengan pasti. Yang ketiga, bioavailabilitas sempurna atau hampir sempurna. Yang keempat, kerusakan obat dalam traktus gastrointestinal atau peroral dapat dihindarkan. Dan yang terakhir, obat dapat diberikan kepada penderita yang sakit keras atau yang sedang dalam keadaan koma. Tidak hanya kelebihan, pemberian sediaan parenteral juga memiliki kelemahan loh. Yang pertama, rasa nyeri pada saat disuntik, apalagi jika harus diberikan berulang kali. Yang kedua, memberikan efek psikologis pada penderita yang takut disuntik. Yang ketiga, kekeliruan pemberian obat atau dosis hampir tidak mungkin diperbaiki. Bahaya ini lebih besar lagi jika obat tersebut diberikan secara intravena, di mana obat-obat tersebut mengikuti aliran darah.
Yang keempat, pemberian ini hanya dapat dilakukan oleh dokter atau tenaga medis yang berkompeten. Dan yang terakhir, harganya relatif mahal dibanding dengan sediaan obat lainnya. Selanjutnya, bagaimana sih cara pembuatan sediaan farmasi irigasi? Nah, sediaan farmasi bentuk irigasi dibuat dengan melarutkan satu atau lebih zat aktif, elektrolit, atau zat aktif osmotik dalam air yang sesuai dengan persyaratan air untuk injeksi atau air itu sendiri. Secara umum, bahan yang digunakan untuk membuat larutan irigasi adalah sodium klorida atau yang biasa kita sebut dengan NaCl. Yuk kita simak bagaimana proses pembuatan larutan irigasi secara umum. Yang pertama perlu disiapkan adalah alat dan bahan. Bahan yang digunakan yaitu 1. NaCl. NaCl digunakan karena larut dalam air dan NaCl berfungsi sebagai zat aktif untuk mengatasi iritasi luka. Yang kedua, dextrosa. Dextrosa digunakan sebagai larutan pengisotonis dalam sediaan larutan irigasi. Yang ketiga, Aquades. Aquades digunakan sebagai pelarut dan pembawa karena bahan-bahan larut dalam air. Alasan pemilihan Aquades ini karena digunakan untuk melarutkan zat aktif dan zat-zat tambahan. Yang keempat, alkohol 70%. Sedangkan alat yang dibutuhkan untuk pembuatan larutan irigasi yaitu oven, autoclave, dan glassware. Nah, selanjutnya prosedur pembuatan larutan irigasi. Yang pertama, pembuatan larutan irigasi dapat dilakukan secara aseptis ataupun sterilisasi akhir. Proses aseptis dilakukan apabila diketahui dalam formula terdapat bahan yang tidak stabil dengan adanya pemanasan atau sterilisasi akhir. Yang kedua, melakukan tahap pembebasan pirogen terhadap pelarut yang digunakan. Yang ketiga, mencampur bahan-bahan yang ada dalam formula menjadi bentuk larutan. Setelah terbentuk larutan, kemudian dilanjutkan dengan penyaringan menggunakan penyaring yang sesuai. Yang kelima, memindahkan larutan yang sudah disaring ke dalam wadah akhir dengan cepat dan ditutup dengan rapat. Yang keenam, melakukan sterilisasi produk. Sterilisasi produk ini dilakukan dengan sterilisasi akhir apabila produk stabil terhadap pemanasan. Yang ketujuh, memberikan etiket pada produk dan melakukan evaluasi produk akhir. Evaluasi produk akhir ini berupa evaluasi kejernihan larutan, volume terpindahkan, dan penetapan pH. Selanjutnya, akan dijelaskan mengenai contoh-contoh dari sediaan farmasi irigasi. Yuk kita simak. Ada kalium permanganat, iodium tinctur, betadin, hidrogen peroksida, merkurokrom, dan larutan NaCl. Contoh obat yang pertama, itu ada betadin. Betadin merupakan suatu larutan organik dari bahan polivinilpirolidon yang merupakan kompleks iodin yang larut dalam air. Memiliki fungsi sebagai desinfektan dan antiseptik lokal yang juga dapat membunuh jamur, virus, protozoa, dan spora. Memiliki ciri-ciri baunya khas tidak menyengat, warnanya hitam kekuning-kuningan, dan memiliki komposisi mundidon atau polivinil pirolidon iodin murni. Ada hidrogen peroksida atau H2O, merupakan zat kimia yang berbentuk cairan bening, tidak berwarna, dengan tekstur sedikit lebih kental dibandingkan air. Zat kimia yang satu ini sedikit bersifat asam. Fungsi dari hidrogen peroksida adalah antiseptik yang umum digunakan. Obat ini dapat digunakan sebagai obat kumur teman-teman untuk membantu membuang lendir yang berlebih atau mengurangi iritasi pada mulut karena peradangan gusi atau adanya sariawan. Hidrogen peroksida juga bisa digunakan untuk membersihkan vagina. Ciri-ciri dari hidrogen peroksida, baunya itu menyengat dan lebih kecut.
Warnanya biasanya bening kebiruan. Memiliki komposisi ada H2O yaitu air, ada oksigen atau O2. Dan bila bersentuhan dengan tubuh itu di jaringan luka atau mukosa pasti akan terjadi pengelupasan O2 karena adanya enzim katalase pada sel. Dan memiliki efek samping akan sangat berbahaya jika digunakan pada rongga tertutup. Jadi hidrogen peroksida harus digunakan pada luka-luka dengan rongga yang terbuka. Nah, selanjutnya ada iodium tincture, memiliki fungsi sebagai obat antiseptik, desinfektan, dan digunakan pada bagian luar tubuh. Memiliki ciri-ciri baunya khas, agak menyengat, dan berwarna coklat. Memiliki efek samping yaitu hipersensitif terhadap iodin dan dapat menimbulkan iritasi. Selanjutnya ada merkurokrom. Merkurokrom merupakan antiseptik yang digunakan untuk luka kecil dan goresan. Dengan kandungannya terdapat merbromin, merupakan senyawa garam disodium organomerkurik, dan ada fluoresin, yaitu pewarna yang membuat obat ini tampak menjadi merah. Jadi merkurokrom kadang disebut sebagai obat merah. Fungsi dari merkurokrom yaitu merawat luka-luka kecil, mengeringkan luka, menghentikan darah pada luka tergores atau luka kecil. Ciri-ciri dari merkurokrom berwarna merah dan berbau khas, memiliki komposisi merkurokrom sebanyak 2% dan menimbulkan efek samping seperti menyebabkan parut, bukan merupakan antibakterial atau antiseptik. Selanjutnya ada kalium permanganat. Kalium permanganat ini merupakan obat yang dapat larut dalam air, merupakan obat yang menghambat pertumbuhan dan membunuh bakteri. Pembusuk yang dapat disebabkan oleh udara bebas, memiliki fungsi menghambat pertumbuhan dan membunuh bakteri busuk, irigasi kandung kemian terinfeksi untuk pembilasan akhir pada vulva dan penis hygiene. Memiliki ciri-ciri baunya tidak berbau dan berwarna ungu tua. Memiliki komposisi utama yaitu kalium permanganat. Dan yang terakhir ada larutan NaCl. Larutan NaCl merupakan larutan steril untuk injeksi intravena atau suntikan yang langsung ditujukan pada vena kita. Obat ini digunakan untuk pengobatan dehidrasi isotonik ekstraseluler, deplesi natrium, dan juga dapat digunakan sebagai pelarut sediaan injeks. Larutan NaCl memiliki fungsi sebagai pelarut atau pengencer untuk membersihkan luka sebagai cairan infus. Contohnya yaitu NaCl 0,9%. Biasanya NaCl 0,9% digunakan untuk mengganti cairan tubuh yang hilang karena beberapa faktor. Contohnya yaitu dehidrasi. Oleh karena itu, NaCl 0,9% berfungsi sebagai pengatur keseimbangan cairan tubuh. Ciri-ciri dari larutan NaCl yaitu tidak berbau dan berwarna bening. Komposisinya terdapat natrium, klorida, dan air. Matur nuwun. Makapulu sama. Hatur nuwun. Matur sakalangkong. Jalo asi.